Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum, fa inna akramakum indallahi atqakum. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala aidan, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Shadaqallahul aliyul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, mari kita senantiasa membiasakan diri untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu kebahagiaan itu diantaranya adalah kita pandai mensyukuri apa yang ada, menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah. Salawat dan salam mari senantiasa membiasakan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk cinta itu adalah membiasakan membacakan salawat kepadanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, lewat mimbar ini khatib akan menyampaikan tentang hakikatul rizqi. Hakikat, apa sebenarnya hakikat rezeki itu? Dalam satu ungkapan ulama menyatakan, ar-rizqu la yukhtassu bil ma'kuli wal masyrub. Rezeki itu, hadirin, jangan kita membayangkan hanya sebatas apa yang masuk di mulut kita berupa makanan dan minum. Karena ada yang Allah luaskan rezekinya berupa harta. Ada yang Allah lapangkan rezekinya berupa kesehatan fisik. Ada juga yang diberikan rezeki oleh Allah berupa keturunan dan keluarga yang baik-baik dan seterusnya. Karena itu rezeki ada dua, warizqu qismani zahirun wa batinun. Rezeki itu terbagi dua, ada yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya batin. Ada orang yang diberi Allah kesehatan, ada yang Allah beri kekuatan tapi tidak mendapatkan ketenangan batin. Secara fisik ia sehat tapi gelisah, tak tenang hidupnya. Tidur sulit karena terlalu banyak pikiran dan beban hidup. Ada yang Allah beri kekayaan yang melimpah, asetnya di mana-mana tapi tidak bisa menikmati kekayaannya. Saking tidak bisa menikmati hidup, mau makan apapun harus dipilih karena dia memiliki penyakit. Dia tidak bisa makan daging misalkan. Tapi ada hamba Allah yang harus banting tulang, sulit untuk mencukupi sehari-harinya, tapi semua jenis makanan ia bisa makan dan nikmati. Ada yang Allah beri kekayaan, jabatan yang bagus, usaha yang bagus, tapi kekayaan jabatannya tak membuat tenang batinnya. Barangkali dalam keluarganya banyak masalah. Ada yang Allah beri harta banyak, ada pula yang pas-pasan, ada pula yang selalu merasa sedikit. Dari persoalan rezeki yang sekian banyak dialami oleh manusia, sebenarnya tergantung prasangka baik kita kepada Allah. Karena semua rezeki manusia itu sudah cukup dan pas, karena Allah tidak akan pernah memberikan kepada hambanya kecuali sesuatu itu sudah sesuai dengan porsinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena itu di dalam agama kita Allah memberi jalan. Pandai-pandailah kita bersyukur ketika merasa itu sesuatu sudah lebih, dan berusahalah untuk tabah dan lapang dada untuk merasa sabar jika kita merasa belum cukup.
Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Imam Sya'rawi membagi rezeki itu pada 4 tingkatan. Tapi lewat mimbar ini khatib akan menyampaikan 2 hal. Yang pertama, al-malu huwa adna darajatir rizqi. Harta itu, materi itu derajat rezeki yang paling rendah di hadapan Allah. Kenapa? Sebab harta hanyalah sekedar titipan yang diberikan Allah kepada hambanya. Kita tidak pernah tahu kapan harta itu akan diambil oleh Allah. Bisa saja tiba-tiba harta itu akan habis. Apakah kita yang meninggalkan harta yang sudah puluhan tahun kita kumpulkan, bekerja berangkat pagi pulang malam, ataukah kita yang meninggalkan harta itu karena kematian? Karena itu sesungguhnya agak keliru dan mungkin termasuk kategori orang yang sombong. Jangan sama sekali kita mengklaim, menganggap dan mengatakan, saya bisa kaya itu, saya bisa sukses, bisa mengembangkan usaha. Ini semua karena kerja keras saya, karena kegigihan kerja keras saya. Kalau ada benih di dalam hati kita seperti ini, sebenarnya itu adalah kesombongan. Kenapa? Seolah-olah kekayaan itu, jabatan itu mengabaikan kekuasaan dan pertolongan karunia dari Allah. Padahal sedikit saja Allah membutakan mata kita, maka tidak bisa berbuat apa-apa. Sedikit saja Allah menaikkan tensi darah kita, itu mohon maaf bisa stroke, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sedikit Allah saja menggeser persendian tulang lutut kita, kita tidak akan bisa berjalan dengan normal. Hadirin, kita perlu belajar kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu diberi Allah pengetahuan yang banyak, diberi menjadi orang intelektual. Allah berikan juga ia kekuasaan, jabatan, lalu dengan jabatannya dia juga mempunyai harta yang melimpah. Dengan 3 hal itu apa jawaban Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Apa yang melekat dalam diri saya, apa yang saya dapatkan hari ini itu karena karunia, karena kasih sayang, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani. Allah menguji saya apakah menjadi orang-orang yang syukur. Jika kekayaan itu membuat perut orang lain terisi karena tangan kanan kita sering memberi, ataukah justru membuat kubur. Kita bersyukur jika harta itu membuat senyum-senyum anak yatim menjadi cerah, karena ada tangan, ada hati yang dermawan untuk berbagi kepada mereka. Dalam hadis qudsi katakan, temukanlah Allah itu pada orang yang sakit, pada orang yang kelaparan atau kehausan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, tingkatan rezeki adalah wal afiyatu a'la darajatir rizqi. Kesehatan secara jasmani, sehat secara batin adalah karunia rezeki yang cukup besar yang diberikan oleh Allah. Karena itu, gunakanlah masa sehat kita sebelum datang masa sakit itu. Kadang kita merasa butuh Allah, ingin dekat dengan Allah saat sudah terbaring sakit di rumah sakit, tidak bisa ngapa-ngapain. Jangan kita ingin datang ke masjid berjamaah, tapi tidak ada lagi daya karena kita sakit. Padahal selama kita sehat, badan kita bugar, ratusan kilo kita bisa menghabiskan uang, membutuhkan tenaga kita tempuh hanya untuk berfoya-foya dan santai-santai. Tapi seruan 5 kali Allah sehari semalam terdengar sehat di telinga tangan kanan kita. Tak butuh uang, tak butuh tenaga, kita tidak mau datang ke masjid. Barangkali jangan sampai kita ingin datang ke masjid tetapi nafas kita sudah tidak berdenyut lagi, justru kita yang disolati. Maka Nabi SAW katakan, ta'arraf ilallah firrakha. Ingatlah Allah, ingatlah Allah, temuilah Allah, beribadalah kepada Allah, berbuat baiklah kepada Allah, kepada sama manusia sewaktu kamu lagi senang. Ya'rifuka fisyiddah, maka Allah pasti mengingat kita di saat susah. Dan ingat hadirin, hidup itu kadang kita menangis, kadang kita tertawa,
Kadang kita tertawa, kadang kita menangis. Maka ingatlah Allah di saat kita senang, Allah pasti kita ingat di saat lagi susah. Mudah-mudahan hadirin, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadi tanggung jawab kepada kita untuk dijadikan sebagai bekal menghadapi hidup kita agar lebih dekat kepadanya, lebih dekat kepada manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Amisna musliman wakhtim lana bi khatimatis sa'adah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.